Jadi dulu waktu kuliah, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang jurusan yang sekolahnya dulu SMK, teman-teman SMK itu pas pertama kali dikenalin dengan yang namanya HTML, PHP, C++, dan bahasa pemrograman lainnya. Itu mereka udah pada familiar gitu. Nah, saya waktu itu asli bingung. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai praktek ngoding, saya mau cerita sedikit. Jadi dulu saya itu asli nggak punya basic IT sama sekali, ketinggalan gitu. Jadi dulu waktu kuliah, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang jurusan yang sekolahnya dulu SMK, teman-teman SMK itu pas pertama kali dikenalin dengan yang namanya HTML, PHP, C++, dan bahasa pemrograman lainnya. Itu mereka udah pada familiar gitu. Nah, saya waktu itu asli bingung. Jadi ceritanya saya nggak mau kalah waktu itu. Akhirnya saya ikutlah komunitas-komunitas IT, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Hingga pada saat itu dipromosikan sebagai ketua komunitas mahasiswa IT di kampus saya sendiri gitu. Kemudian di luar saya aktif di bagian humas di organisasi relawan TIK Indonesia kalau nggak salah ya. Sekarang udah nggak aktif lagi sih karena udah sibuk kerja. Jadi saya tuh sengaja cari circle yang sama-sama punya habit dan kebiasaan yang sama di bidang IT gitu. Jadi karena lingkungan sekitar itu orang-orang IT yang memang gila coding, akhirnya saya jadi terkontaminasi gitu bahasa ilmiahnya. Saya jadi ikut gila coding juga gitu. Nah, racun lah istilahnya. Jadi circle itulah yang sempat menyelamatkan saya pada waktu itu dari rasa bosan. Sempat menyelamatkan saya dari rasa jenuh, frustasi karena error berhari-hari dan gak ada solusi. Mau nanya gak tahu mau nanya sama siapa. Akhirnya saya pada saat itu sempat vakum berbulan-bulan dan gak mau belajar lagi ngoding. Karena saya anggap capek gitu, susah dan pusing gitu. Akhirnya berkat circle sekeliling saya pada saat itu, teman-teman yang mayoritasnya kalau diajak nongkrong atau kalau ketemu di dalam sebuah pembicaraan itu pasti ada terselip dia bahas coding. Dan jadinya saya jadi semangat lagi ngoding gitu. Karena selalu diajak bicara tentang coding gitu sama teman-teman, sama lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi intinya di sini saya ingin sampaikan circle itu penting. Teman-teman itu penting. Nah, lingkungan sekitar itu penting untuk mendukung proses belajar kita gitu. Jadi beruntung untuk mahasiswa-mahasiswa IT yang sehari-harinya memang dia selalu ketemu sama teman-teman di bidang IT. Mungkin agak jadi tantangan tersendiri ya bagi kawan-kawan yang mungkin bukan di bidang IT tapi ingin belajar IT tuh. Jadi suatu kelebihan sih sebenarnya untuk mahasiswa IT yang punya circle-nya sama-sama di bidang IT. Jadi yuk langsung kita coba praktek gimana caranya bikin sebuah sistem informasi menggunakan framework CodeIgniter. Tapi untuk pemula jadi kita fokus sampai di function loginnya aja gitu. Yuk kita mulai. Nah, ini kita coba praktek ya. Kita fokus ke praktek bagaimana cara membuat function login dulu gitu. Tapi untuk memudahkan proses belajar dan biar belajar nggak cepet bosen karena kelamaan, kita bagi videonya proses belajarnya itu jadi beberapa bagian ya. Jadi nanti di video yang pertama ini kita fokus ke cara bagaimana melakukan instalasi framework CodeIgniter. Oke, jadi langkah pertama, bahan-bahan yang harus kita sediakan yaitu pertama sekali kita download yang namanya framework. Nah, kita download yang namanya itu framework CodeIgniter. Ketik aja di sini download CodeIgniter Google-nya. Nah, oke. Tunggu nih internetnya kenapa nih.
Nggak bisa ya, sebentar ya. Ini kayaknya internetnya nih, tunggu. Wah, di situ butuh, di situ dia nggak bisa. Sebentar ya, apa pakai hotspot aja kali ya. Tunggu. Hotspot. Sebentar, lagi nyalain hotspot. Oke, ini dia. Yuk. Yang pertama sekali kita download, mana hotspotnya pun kagak bisa. Sebentar. Oke. Nah, mana dia? Oke, sip. Jadi, pertama kali kita masuk ke websitenya CodeIgniter. Bisa ketik di sini download CodeIgniter, bisa juga langsung di sini di linknya nih, codeigniter.com. Nah, oke, udah masuk ke webnya. Nanti di sini ada button download, klik aja download. Kita download yang versi 3 dulu. Kita belajar yang versi 3 dulu ya. Ini versi terbaru, dia mirip Laravel sih. Jadi ini kita belajar yang versi 3 dulu dan kita download yang versi 3. Nah, kalau sudah, nah ini kan udah terdownload nih. Oke. Nah, satu udah selesai. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Yang kedua, kita butuh yang namanya template. Jadi kita di sini mau yang praktis aja gitu. Kita nggak belajar dari bagaimana mendesain tampilan menggunakan HTML, nggak. Kita langsung aja pakai template yang udah jadi, nanti kita modifikasi gitu. Jadi kita nggak dari nol kali gitu. Oke ya. Ada yang namanya template gratisan ya, namanya admin LTE. Ketik aja di Google admin LTE, nanti muncul. Ini dia, free bootstrap admin dashboard template. Klik download. Nah, di klik download ini kita bisa pilih yang paling terbaru nih, versi 3.20. Kita klik aja. Kemudian kita cari di mana downloadnya. Nah, ini dia. Pilih yang source code zip. Kita klik zip, kita download. Oke. Nah, kita download ya. Tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Jadi framework ini merupakan kerangka kerja. Framework ini hampir seluruh perusahaan membutuhkan requirements minimal harus menguasai framework. Kenapa framework ini harus diterapkan di sebuah perusahaan ataupun sebuah tim programmer? Karena framework ini ibarat kata kita seperti menyamakan persepsi dalam membuat sebuah coding gitu. Jadi kerangka kerja, framework ini kerangka kerja. Jadi kita diberikan kerangka kerja seperti ini supaya kita menyamakan persepsi antara programmer A dan programmer B, ataupun antara programmer awal dengan programmer yang baru nantinya gitu. Siapa tahu yang pertama udah nggak develop lagi, diganti yang baru. Jadi dengan framework itu yang baru nanti, programmer yang baru itu bisa lebih mudah memahami codingan dari programmer yang pertama gitu. Itulah fungsinya. Salah satunya gitu. Tentunya fungsinya banyak, tapi yang awamnya saya jelaskan ya seperti itu. Tuh. Oke. Nah, ini template udah. Nah, ini dia. Ini CI-nya, frameworknya, dan ini template admin LTE-nya gitu. Tapi ini nanti sih, kita butuhnya nanti. Kita kan nginstal dulu, bagaimana nginstal CodeIgniter-nya dulu gitu. Kemudian kita butuh yang namanya web server. Web server itu macam-macam ya. Ada yang atau kita cari aja di Google ya, ini web server gitu ya. Nah, web server macam-macam nih. Mana dia contohnya? Misalnya web server itu ada yang exam ya contohnya. Nah, ini namanya web server. Pasti udah familiar lah, apalagi yang khususnya mahasiswa IT. Dan semua udah pada tahu, dan saya asumsi semua udah pada install
XAMPP. Udah pada tahu cara nginstal XAMPP, dan jadi saya rasa saya nggak perlu praktekin karena nanti buang-buang waktu. Kemudian ada juga namanya LAM. Nah, ini web server juga, tapi biasanya di Linux nih. Nah, kebetulan di saya macOS ada juga XAMPP versi macOS. Nah, cara downloadnya gimana gitu? Ketik aja di sini download exam gitu, kalau misalnya ribet gitu kan. Nah, ini muncul nih webnya paling atas nih, apacefriend.org. Klik download. Nah, pilih sesuaikan dengan tipe Anda. Tuh, 64 bit kah? Atau 32 bit, atau yang OS Linux atau macOS, Anda sesuaikan aja. Kita download seperti biasa, download. Saya asumsikan semua orang udah bisa download, dan nanti install, tinggal next yes sampai terinstall, dan saya asumsikan teman-teman udah pada install lah XAMPP. Nah, itu. Nah, kemudian setelah install, diaktifkan examnya, di on kan semua. Nah, ini di store all. Nah, kita on kan semua. Nah, kalau sudah on, masuk ke browser lagi, ketik di link atasnya ini localhost. Nah, di sini ketik localhost. Nah, tampilan awalnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tampilan awal web server gitu. Tampilan awalnya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya di Windows itu dimana tempat kita mengakses file-file webnya itu ada di folder htdocs ya, htdocs gitu. Agak susah sih ya jelasinnya karena beda sistem operasi, tapi saya yakin teman-teman ngerti lah, tahu lah kalau dibilang folder htdocs pasti udah tahu lah. Nanti kalian tinggal, kalau di Windows tuh kalau nggak salah ya, tinggal masuk ke local disk, terus pilih XAMPP, terus nanti di dalam folder XAMPP itu ada htdocs kayak gini nih. Nah, klik di sini. Nah, di dalam htdocs inilah nanti kita install CodeIgniternya. Nah, caranya gimana? Gitu. Muncul pertanyaan seperti itu kan? Ini caranya. CodeIgniter yang kita download tadi, kita pindahkan ke htdocs. Kita pindahkan ke htdocs. Mana dia? Kita buka htdocs. Nah, di sini pastekan sembarang aja nggak apa-apa. Baru nanti diekstrak ya. Kita ekstrak. Nah, sudah diekstraknya nanti jadinya folder dia nih, jadinya directory, di rename aja gitu. Di rename belajar belajar login, itu aja. Nah, belajar login udah kita ubah, kita buka dalamnya, nanti dalamnya seperti ini. Nah, ini sudah belajar login. Nah, cara ngakses project belajar login ini gimana gitu? Kayak tadi, buka browser, ketik localhost/dashboardnya ini diganti jadi apa tadi namanya? Belajar login. Nah, oke, selesai. Gitu doang install CodeIgniter. Kalau udah muncul welcome to CodeIgniter, artinya kalian udah berhasil install CodeIgniter. Kemudian tinggal step selanjutnya konfigurasi. Biasanya nanti kita konfigurasi di dalam project belajar login ini, kita konfigurasi di masuk ke directory application, di config. Nah, nanti kita ada konfigurasi autoload-nya, konfigurasi database-nya di sini, konfigurasi root-nya di sini, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga bakal bermainnya di sini sih. Nanti folder yang sering kita gunakan itu controller, models, dan view. Nah, karena kita di video ini fokusnya ke bagaimana cara nginstal CodeIgniter, dan kita sudah nginstal segampang itu ya, sesimpel itu nginstal CodeIgniter. Jadi kita nggak lanjut ke bagaimana cara konfigurasinya dan bagaimana step selanjutnya. Kita stop dulu di sini.
Kita pelan-pelan belajarnya. Sekarang kita bahas apa itu codeigniter. Nah, apa itu codeigniter? Sini saya coba pandu ya. Nah, kita sama-sama nih. Nah, jadi di sini dibilang, oke, di Wikipedia aja lah yang umum. Nah, di sini dibilang codeigniter ini merupakan sebuah aplikasi ataupun kerangka kerja ya, sebenarnya sumber terbuka open source yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC dalam kurung model view controller. Nah, untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan MVC? Nah, ini saya praktekin. Nah, ini kalau diarahin kemari kursornya ada pop-up-nya nih. Model View Controller atau MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data di folder model dan tampilan di folder view serta cara bagaimana memprosesnya, dan itu letaknya di controller. Dalam implementasinya kebanyakan kerangka kerja framework adalah aplikasi web bla 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 bla. Oke. Nah, MVC. Model view controller. Model ini dia model. Views ini dia views, controller. Ini dia controller. Jadi nanti kita kerjanya itu bakalan sering di 3 folder ini aja sih. Config ini cuman sekali aja di awal, kita kotak-katik di config. Habis kita selesai config, udah kita nggak akan sentuh folder config ini lagi sampai kapanpun ya, kecuali kita melakukan migrasi. Tapi kalau controller ini bakalan sering sih mondar-mandir keluar masuk di sini, model juga, views juga. Nah, jadi controller ini tempat kita fokus membuat program PHP berdasarkan algoritma kita. Jadi sesuai dengan namanya controller, di mana nanti program kita yang kita coding sedemikian rupa untuk mengontrol alur sistem kita. Nah, itu letaknya di controller. Fokusnya di sini. Nah, sedangkan model ini merupakan directory atau folder tempat di mana kita menulis query gitu. Menulis coding pemrograman query, bahasa query agar bisa terkoneksi ke database server. Nah, database. Jadi nanti segala macam query itu kita simpannya di model. Nah, beda halnya dengan views. Views ini adalah merupakan tempat kita membuat desain tampilan interface. Semua tampilan interface tuh ya ini. Misalnya nih tampilan depan, misalnya apa ya contohnya? Apa sih? duyarsana.com. Nah, misalnya duyarsana.com. Nah, ini namanya interface nih. Tampilan yang kita lihat di depan ini namanya interface. Nah, ini codingnya, ini interface-nya. Jadi dari berupa coding ini bisa menghasilkan tampilan depannya yang bisa kita lihat sedemikian rupa jadi seperti ini. Nah, ini sebelah kiri ini. Ini namanya interface. Jadi fungsi views tadi untuk itu tadi, untuk interface. Nah, kemudian ada satu lagi gimana caranya kita mengakses database servernya. Saya yakin semua teman-teman udah tahu, ini dasar banget ya, wajib tahu sih. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, kita cari tahu sama-sama. Tinggal diubah jadi localhost/php.myadmin, enter. Nah, ini tampilan php.myadmin, tempat kita menyimpan data. Ini namanya database server ya. Tuh. Tapi nanti kita nggak bahas lebih lanjut sih, kita cuman perkenalan aja dulu. Kita akan yang penting kita udah tahu nih gimana caranya nginstal framework codeigniter. Tinggal nanti kita buat tampilan default welcome to codeigniter tadi, mana dia ini ya, belajar logik. Nah, tampilan default codeigniter ini ke tampilan awal aplikasi kita. Nah,
Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.